Apa itu PTSL? Mungkin itu sebuah pertanyaan yang muncul dalam benak pikiran kita ketika dihadapkan dengan istilah PTSL. PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa, kelurahan, atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh objek pendaftaran yang sudah didaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Mengacu pada definisi PTSL di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa program PTSL terkandung 3 agenda inti, yaitu pendaftaran, pemetaan, dan penghimpunan atau pengukuran terhadap objek tanah yang hendak didaftarkan. Selain itu, PTSL bersifat komunal, karena diselenggarakan secara serentak, massal, dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap secara tegas menyatakan bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan untuk seluruh objek pendaftaran tanah di wilayah Republik Indonesia. Dengan kata lain, objek tanah yang hendak didaftarkan serta diikutsertakan dalam program PTSL harus berkedudukan dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada pasal 4 ayat 2 juga menegaskan bahwa objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 itu meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali. Maksud dari seluruh bidang tanah tanpa terkecuali itu mencakup tanah-tanah baik yang telah didaftarkan maupun tanah yang hendak didaftarkan dan diikutsertakan dalam program PTSL. Hal tersebut ditujukan semata-mata untuk memperbaiki kualitas dari pendaftaran tanah itu sendiri. Dan terakhir, pada pasal 4 ayat 3 juga menyatakan bahwa objek tanah meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Maksud dan tujuan PTSL. Seringkali kita dihadapkan oleh sebuah fenomena sosial yang tentunya berkaitan erat dengan problematika agraria. Salah satunya disebabkan oleh kurangnya jaminan kepastian hukum terhadap legalitas kepemilikan tanah. Tidak dapat dipungkiri apabila permasalahan tersebut acap kali memicu timbulnya sengketa tanah antar masyarakat. Bahkan, tak jarang pula sengketa tanah turut melibatkan masyarakat dengan pemangku kepentingan, seperti pengusaha hingga pemerintah. Hal tersebut membuktikan betapa pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti hukum atas status kepemilikan tanah yang dimiliki. Berkaitan dengan maksud dan tujuan dari PTSL, tentu melalui PTSL atau secara familiar disebut juga sebagai program verifikasi tanah, merupakan wujud nyata dari pemerintah Indonesia untuk senantiasa menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan atas kepemilikan tanah yang secara faktual dimiliki oleh masyarakat, sehingga implikasinya dapat meminimalisir terjadinya konflik horizontal maupun vertikal. Pada dasarnya, program PTSL dapat diikuti dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, ada beberapa persyaratan yang sejatinya harus dilengkapi. Persyaratan tersebut nantinya akan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah pemohon layak untuk dinyatakan sebagai penerima PTSL dari pemerintah atau tidak. Sehingga perlu diperhatikan bahwa syarat-syarat pengajuan PTSL dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Melampirkan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. 2. Surat permohonan pengajuan PTSL. 3. Tanda batas yang telah terpasang. Perlu diperhatikan bahwa pemasangan tanda batas tanah atau umumnya dikenal oleh masyarakat dengan istilah patok sebelumnya harus mendapat izin atau persetujuan terlebih dahulu dari pemilik tanah yang objek tanahnya berbatasan atau berdampingan langsung dengan objek tanah yang hendak disertifikasikan dalam program PTSL. 4. Melampirkan bukti setor biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan. Namun syarat tersebut dapat dikecualikan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. 5.
Menyertakan bukti surat tanah dapat berupa letter C atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Selanjutnya perlu untuk diketahui bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bersifat substitutif, karena sebagai bukti pengganti surat kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah yang hendak disertifikasikan dalam program PTSL. Dengan kata lain, agar pemohon PTSL yang tidak dapat melampirkan bukti atau surat kepemilikan atas tanah tetap mendapat akses program PTSL, maka dapat dibuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang kemudian ditandatangani oleh pemilik tanah yang bersangkutan. 6. Melampirkan surat keterangan riwayat perolehan tanah. Dapat berupa surat jual beli, surat hibah, ataupun surat keterangan waris. Pada dasarnya, program PTSL adalah sertifikasi tanah gratis dan biaya pelaksanaan yang timbul ditanggung oleh pemerintah. Namun, jika peserta PTSL diharuskan untuk membayar, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat keputusan bersama 3 menteri tentang PTSL, peserta PTSL cukup dibebankan untuk membayar penyediaan surat tanah, pengadaan dan pemasangan patok, serta biaya lain seperti materai hingga operasional petugas desa atau kelurahan. Pembiayaan yang dibebankan kepada peserta PTSL tidak boleh melebihi nilai besaran maksimal seperti yang diatur dalam SKB tersebut. Melalui program PTSL, harapannya banyak tanah-tanah masyarakat yang dapat tersertifikasi dan terdata dengan baik, sehingga timbul dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat Indonesia, serta mengurangi sekaligus mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan.